saatnya kita mengikuti ibadah minggu di pagi hari ini. Jangan lupa siapkan buku nyanyian sekolah minggu, siapkan buku Alkitab, dan sebelumnya kita bersatu teduh dulu ya. Saat teduh dimulai. Adik-adik sekolah minggu, mari kita angkat lagu pujian Sungai Sukacita. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat yang tertulis dari kitab pertama dan artinya. Kitab pertama, Akulah Tuhan Allahmu. Seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikian hukum Taurat. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa agar kita diberi kekuatan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita menyanyikan lagu I Love You Jesus. Down in my heart, think about this.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang di hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Dan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa dan pemberontakan oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Nah adik-adik, kita nyanyikan lagu Aku Istimewa. Yesaya 6 ayat 1 sampai ayat ke-8, kita bersama-sama mengucapkannya. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah atas ambang pintu disebabkan semua orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku,
aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sedikit dari atas semesta. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita angkat lagu pujian dengan Dia Panggil Nama Saya. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan ada yang satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus dengan ampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita mendengarkan warta dari guru sekolah minggu kita. Shalom adik-adik sekolah minggu, kembali lagi bersama Kak Cynthia di Warta Sekolah Minggu. Hari ini tanggal 30 Mei 2021, tema minggunya adalah Allah mengutus putranya dan mengaruniakan rohnya. Nah, adik-adik sekolah minggu wajib mengikuti ibadah online sekolah minggu dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa mengirim foto selama mengikuti ibadah sekolah minggu ke guru horongnya masing-masing. Dan jangan sampai salah guru horong ya. Nah, Warta Sekolah Minggu kali ini sekian. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita mengumpulkan persembahan. Nah, persembahan kalian boleh mama papa titipkan ke situa wing masing-masing, atau boleh langsung ditransfer ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Nah adik-adik, sekarang kita menyanyikan lagu Holland dan Dada.
Selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, yang sedang melaksanakan ibadah online, virtual. Mari kita bersama-sama mempersiapkan Alkitab kita, mempersiapkan hati kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang menerangi hati dan pikiran kamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Buat adik-adik sekolah minggu di rumah, ayo ambil Alkitab, kita membuka Alkitab kita. Firman Tuhan hari ini di Minggu Trinitatis ya. Ayo, Minggu Trinitatis tanggal 30 Mei 2021 dari Injil Markus ya. Injil Markus pasal 10 ayat 13 hingga ayat yang ke-16 ya. Markus 10 ayat 13 hingga ayat 16. Kita boleh membacanya bersama-sama. Anak-anak adik-adik sekolah minggu boleh ikut membacanya dari rumah. Amang pendeta akan membaca juga dari sini ya. Inilah yang tertulis. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah. Ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Wah, demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, buat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, ingat, Tuhan Yesus itu bukan hanya milik bapak-bapak ya. Tuhan Yesus itu bukan hanya milik ibu-ibu, bukan hanya milik orang tua, bukan hanya milik orang dewasa, tetapi Tuhan Yesus itu juga milik anak-anak. Ya, Tuhan Yesus itu milik anak-anak. Bahkan Tuhan Yesus, kalau kita baca tadi firman, Tuhan Yesus itu sayang anak-anak. Dia sayang anak-anak. Nah, kenapa Tuhan Yesus sayang kepada anak-anak? Karena anak-anak seperti kamu itu juga milik Tuhan. Kamu milik Tuhan. Makanya Tuhan Yesus itu sayang kepada anak-anak, sayang kepada semua orang. Wah, dia senang banget sama anak-anak. Nah, dia senang. Dia bergembira dengan anak-anak, ya. Nah, apalagi kalau anak-anak itu datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu senang. Tuhan Yesus itu bergembira kalau anak-anak datang kepadanya. Nah, bayangkan Tuhan Yesus itu bisa senang loh. Tuhan Yesus itu bisa bergembira. Karena apa? Karena anak-anak itu dekat kepada Dia. Nah, mana yang kamu pilih? Coba, mana yang kamu pilih? Kamu mau membuat Tuhan Yesus senang atau mau membuat Tuhan Yesus sedih? Kamu mau membuat Tuhan Yesus bergembira atau mau membuat Tuhan Yesus menjadi sedih? Ya kan? Ya pastilah membuat Tuhan Yesus senang. Caranya membuat Tuhan Yesus senang itu, ya, kalau kamu datang dekat
kepada Tuhan Yesus. Nah, makanya Tuhan Yesus bilang tadi kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, kepada Petrus, kepada Filipus, kepada murid-murid, hei, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, kata Tuhan Yesus. Biarkan, jangan larang-larang, jangan halang-halangi. Biarkan mereka datang kepadaku. Itu kan kata Tuhan Yesus kan. Nah, jangan larang-larang mereka. Kenapa? Karena anak-anak juga butuh Tuhan Yesus. Ya, kamu perlu Tuhan Yesus kan? Kita semua butuh Tuhan Yesus. Bukan hanya orang dewasa, tapi anak-anak juga butuh, perlu dekat dengan Tuhan Yesus. Butuh Tuhan Yesus, ya kan? Nah, coba saya Amang Pendeta tanya, kamu butuh makan kan? Ya kan? Siapa yang gak perlu makan? Ayo angkat tangan. Semua perlu makan. Kalau tidak makan, ya jadi bisa sakit. Kalau tidak makan, ya bisa kelaparan. Semua orang perlu makan. Kamu kan juga perlu istirahat, butuh istirahat kan? Kalau nggak istirahat ya bisa sakit. Kamu juga perlu sekolah. Kamu juga perlu bermain. Nah, kamu juga perlu dan butuh Tuhan Yesus. Kenapa butuh Tuhan Yesus? Coba bayangkan. Kita ini perlu, kamu perlu Tuhan Yesus. Karena apa? Kalau bukan karena Tuhan Yesus, bagaimana mungkin kamu bisa tetap sehat? Bisa tetap tetap kuat selama masa pandemi ini? Ya kan? Itu semua karena Tuhan Yesus. Coba, memangnya kamu bisa selalu menjaga orang tua kamu kalau orang tua kamu itu pergi, harus keluar dari rumah, bekerja, mencari sesuatu yang kamu butuhkan? Memangnya bisa kamu jaga terus? Bisa kamu jaga dengan kamu lindungi papa kamu atau mama kamu yang pergi keluar rumah kerja? Kan nggak bisa kan? Yang bisa menjaga, memelihara, dan merawat orang tua kamu, bahkan kamu itu, ya hanya Tuhan Yesus. Nah, jadi kita butuh Tuhan Yesus. Termasuk ini, kenapa matahari masih tetap ada? Itu semua karena Tuhan. Kalau tidak ada matahari bersinar, ya bagaimana mungkin kita bisa berjemur supaya kita tetap sehat? Ya kan jam-jam 10 itu kita kan harus berjemur supaya biar badan ini tetap bugar. Nah, itu semua karena Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang merawat. Makanya kita butuh Tuhan, kita butuh Tuhan Yesus. Nah, buat adik-adik sekolah minggu yang sedang berada di rumah, makanya jangan jauh-jauh dari Tuhan Yesus. Pada anak-anak yang datang dekat kepada Dia. Nah, apalagi di masa-masa pandemi ini, supaya kamu bisa tetap dekat kepada Tuhan Yesus itu, kamu harus tetap tekun berdoa, tetap tekun membaca Alkitab, ya, supaya kamu bisa semakin disayangi oleh Tuhan. Ingat, walaupun kamu sekarang adalah anak-anak, pada waktunya kamu nanti akan bertumbuh besar dan menjadi dewasa. Nah, semenjak kamu anak-anak, kalau kamu dekat kepada Tuhan Yesus, sampai besar nanti pun kamu pasti akan tetap menjadi kesayangan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih atas firman yang bisa kami dengarkan di hari Minggu ini, bahwa Engkau sungguh-sungguh mengasihi dan menyayangi kami. Walaupun kami adalah anak-anak, kami masih kecil, kami masih lemah, tidak seperti orang dewasa.
tetapi Engkau mengasihi kami. Kami ingin selalu dekat kepadamu ya Tuhan, supaya kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang selalu Engkau jaga, selalu Engkau pelihara, Engkau rawat, dan terlebih lagi Engkau berkati kami setiap hari. Ingatkan kami untuk selalu tetap tekun berada di dalam doa, tekun selalu membaca firman-Mu di hari-hari, di tengah-tengah keadaan dunia yang sedang dilanda oleh pandemi virus corona. Biarlah dengan kuasa dan kekuatan daripada-Mu ya Tuhan, Engkau hilangkan penyakit ini dari tengah-tengah bumi ini, supaya kami bisa dapat bersekutu kembali seperti sedia kala. Kami merasakan sukacita di tengah-tengah kehidupan kami. Pulihkan saudara-saudara kami, pelihara dan jaga mereka Tuhan, walaupun ada yang terpapar. Terlebih lagi kami juga memohon agar Engkau tetap memelihara menjaga orang tua kami dalam setiap pekerjaan dan pelayanan yang mereka lakukan. Berkati mereka Tuhan, sehingga berkat-Mu tercurah dan Engkau hilangkan penyakit ini dari tengah-tengah bumi ini, supaya kami bisa dapat bersekutu kembali seperti sedia kala. Kami merasakan sukacita di tengah-tengah kehidupan kami. Pulihkan saudara-saudara kami, pelihara dan jaga mereka Tuhan, walaupun ada yang terpapar. Terlebih lagi kami juga memohon agar Engkau tetap memelihara menjaga orang tua kami dalam setiap pekerjaan dan pelayanan yang mereka lakukan. Berkati mereka Tuhan, sehingga berkat-Mu tercurah dan berkat-Mu itu tersalurkan kepada kami, anak-anak-Nya. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Kami mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita nyanyikan lagu Sekolah Minggu HKBP. Marilah kita berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.